Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Rata-rata. Ini saya tadi habis takbiran ya. Ini saya ucapkan minal aidin wal faizin terlebih dahulu. Lalu saya scroll TikTok lalu menemukan video gubernur DKI yang seperti mengeluh. Saya tidak mengatakan itu mengeluh, cuma seperti mengeluh dengan mengatakan bahwa menjadi gubernur itu ternyata lebih sibuk daripada menjadi menteri. Beliau katanya 2 periode menjadi menteri tidak sesibuk ketika beliau setelah menjadi gubernur yang belum lama ini dilantik. Nah, ini ungkapan ini mungkin banyak netizen yang membanding-bandingkan ya tentang bagaimana kerja Kang Deddy Mulyadi. Ya, kemudian Kang Deddy Mulyadi kan pernah tuh, kita simak dulu sajalah hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan bahwa pejabat itu tidak sibuk. Yang sibuk itu kalau misalkan ada project ya, misalkan bangun jalan ya tukang kuli yang sibuk, pemborong yang sibuk. Kita simak dulu nih, silakan. Gimana kesan-kesannya? Ternyata jadi gubernur lebih sibuk dibanding jadi menteri. Saya jadi menteri 2 periode, nggak sesibuk ini. Rata-rata setiap hari itu 12 acara. Bahkan untuk bisa sholat pun harus buru-buru. Tetapi saya menikmati karena banyak hal yang harus diputuskan. Dan ini mudah-mudahan membawa kebaikan dan perubahan bagi warga Jakarta. Terutama hal yang menyangkut kemarin banjir. Saya nanya, pejabat sibuk apanya? Apa kayak gitu? Karena kan seluruh pekerjaannya sudah dikerjakan oleh pegawainya. Oh iya. Udah ada pegawai. Sudah ada pegawai. Misalnya kepala PU, emang dia bikin jalan? Yang bikin jalan mah pemborong. Iya. Yang bikin jalan juga bukan pemborong, kuli. Tibang bentih curug balas nunjuk, capetan balas miwarang, itu pegawai pejabat. Aduh. Di Indonesia, Anda tahu pejabat luar negeri, orang jalan biasa. Apa tahu pejabat Indonesia? Eueuh gawe. Apa eueuh gawena? Tas dipangmawakeun. Handphone dipangjanghalkeun. Tapi Kak, sebentar, Pak Bupati mau bicara. Eta teh Bupati setruk. Kenapa? Ayo dileungeuh kan orang setruk. Handphone Pak dengerkeun. Kalau orang jajak go sorangan sia bijit handphone itu bisa. Sebentar Pak Bupati mau bicara, setruk sih kena Bupati. Awas ya Bupati di Jawa Barat anu kitu aing ku aji samun kajudan ku aing setruk sia. Iya, karena panggilan hati ya. Jadi saya meyakini betul manakala kita rezeki kita dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, Allah tidak akan menutup rezeki kita. Amin. Jadi dalam prinsip saya itu adalah berbagi tak akan pernah mengurangi. Akan terus ada rezeki. Nggak ada orang miskin karena sering berbagi. Berarti Bapak berpikir begini, boleh dah orang bisa usaha nih anu mah tina YouTube yang menang gitu kan. Yang di antara ayeuna mah etanya gitu. Ya memang rezekinya tidak pernah berhenti. Alhamdulillah ya. Nggak pernah. Saya tidak pernah merasa kurang. Dan ya kalau mau jujur-jujuran ini mah cerita ya. Saya kadang-kadang pulang itu sudah nggak punya duit. Balik. Di jalan kadang-kadang teboga duit jang dahar, kasupir, boga duit teh sabaraha deui, cepet deui, urang dahar eta nu cepet urang pake. Pan eueuh dibikeun kabeh duitna ge. Nah, itu. Berarti lebih mementingkan orang yang membutuhkan dibanding Bapak. Ya kalau saya mah bahasa gini, kalaupun tidak punya uang makan di jalan kan bisa pulang ke rumah nasi masih ada. Betul. Tapi kalau orang yang kita tolong, dia kan tidak ada harapan kecuali bertemu saya. Iya. Dan banyak banget yang ditolong sama Bapak sampai pernah itu saya sampai terharu tuh ketika Bapak nolong seseorang, itu orang tuh udah lama nggak ketemu, dan dia tuh pengen ketemu sama Kang Deddy. Apa ada Bapak pakai masker nih, itu saat ya. Tukang tahu. Tukang tahu, itu luar biasa tuh Pak. Iya. Jadi orang tuh udah menanamkan nama Bapak tuh, ya ke situ teh pokoknya pengen ketemu sama Bapak itu sampai segitunya tuh orang-orang. Iya, mungkin ya dalam pikiran orang sudah merasa bahwa mungkin ketika dia mengalami kesulitan maka dia berdoa pengen ketemu saya. Iya, benar. Dan saya selalu meyakini itulah yang disebut dengan ada medan magnet. Jadi di sini ada ucapan doa, di sini ada saya, kemudian akhirnya bertemu di tengah. Dan itu ada dalam setiap diri manusia. Ya, tapi nggak semuanya seperti Bapak, apalagi pejabat kan nggak semuanya Pak, pejabat. Iya. Ada yang sibuk
dengan kerjanya dan yang lain-lain, sibuk tanda tangan, tapi Bapak masih bisa memperhatikan hal itu. Dan pejabat itu tidak sibuk, Pak. Saya kan pernah jadi bupati, tidak sibuk, tidak. Nah itu dia, Kalau dilakukan kita dengan santai, dengan rileks, biasa aja. Nyibuk-nyibuk mana? Ayo coba bayangin begini, Pak. Misalnya begini, Pak. Kan kita ini hidup habis oleh protokoler, Pak. iya. Kumaha naik teu sibuk atuh da kuduna mangkat sa mobil jadi 7 mobil. Mobil kudu dibariskeun heula. Geus dibariskeun dikawal. Kan kudu dikawal nu 7 teh jadi ngariweuhkeun batur. Coba lamun sorangan teh dikawal ge. Kadang saya kan kalau pengen cepet-cepet saya mah teu pernah dikawal ngilu ka mobil pengawal sih kan. Daripada bangiung-ngiung mobil itu kan geus urang ngilu diuk di hareup. Kan gancang nepi. Saya ini lagi ngasih contoh buat para pejabat di Indonesia. Tinggallah di desa, tinggallah bersama warga, walaupun tantangannya banyak, walaupun kesedihannya ada. Kenapa? Saya cerita, Ibu. Saya cerita, saya politisi. Anggota DPR pada kemarin, sekarang nganggur. Politisi kalau di Jakarta, itu makan di hotel, minimal 1 orang 1 juta. 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta 1 orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi 1 orang 5 juta, bahkan sampai 10 juta. 1 kali makan. Uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel, yang punya rumah makan. Makanya saya pilih tinggal di sini. Makan saya apa? Ikan emas goreng. Harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25.000. Saya beli 1 kilo bisa cukup 10 orang. Saya beli pelet dari tukang toko Karijati, dipanggul ke sini, dipanggul. Yang panggulnya saya kasih uang, saya bayar. Disebarin ke kolam saya, yang nyebarin pelet ke kolamnya saya bayar. Uang saya beredar dari siapa? Toko kios Kalijati, itu yang punyanya orang Kalijati. Hidup. Yang manggulnya hidup, yang ngurus kolamnya hidup. Si Biiro bagian bersihan lauk hidup, digaji oleh saya setiap bulan. Yang gorengnya hidup. Saya sampai punya tukang cuci, punya tukang nyetrika, punya tukang ngepel dengan 3 orang yang berbeda. Bukan saya sombong, saya ngasih pekerjaan pada mereka. Itu uang saya. Kalau saya mau hidup senang, tinggal di Jakarta, cicing di apartemen, tiap hari saya bisa makan enak, hidup sendiri, cukup 50 juta sebulan. Tapi saya tidak bisa menghidupi orang desa. Orang desa kuliahnya saya tingkatkan. Silahkan cek, saya gaji yang nangkul 150.000, beda dengan yang lain. Bukan saya sok kaya, bukan. Saya ingin uang saya dinikmati oleh orang-orang desa. Silahkan Anda cek, saya punya duit untuk bisa pergi ke Singapura, saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR saya menolak bepergian ke luar. Alasannya untuk apa? Saya harus naik pesawat menghabiskan waktu 22 jam. Saya harus turun nanti berinteraksi dengan orang. Saya harus buang duit dari Indonesia yang dihasil dari pajak, dari daerah, dari migas segala macam. Saya buang ke luar negeri. Saya tidak mau jadi pengkhianat bangsa ini. Oke. Beda banget ya ungkapan antara keduanya, tapi ungkapan dari Bapak Pramono Anung sebagai gubernur DKI itu, ya, saya bicara beliau sebagai gubernur bukan sebagai pribadi. Itu saya tidak katakan itu sebagai sebuah simbol bahwa beliau merasa ngeluh gitu ya dengan jabatan yang beliau sekarang emban sebagai gubernur, tidak. Justru saya berpikir bahwa memang secara normatif gitu ya, mungkin sibuk kesana kemari ya, mungkin ini perspektif tentang kesibukan yang beda antara KDM dengan Pramono Anung ya. Jadi kalau Bapak DKI Jakarta tadi, Bapak Gubernur DKI Jakarta tadi menganggap bahwa mungkin kunjungan kesana kemari membuat kebijakan itu mungkin dianggap sibuk, tapi bagi KDM itu tidak. Mungkin bagi KDM sibuk itu ketika ada kerja-kerja yang berkaitan dengan fisikal gitu, dengan fisik. Jadi seperti nyangkul atau hal-hal lain gitu, bagi KDM mungkin itu sibuk. Tapi kalau sekadar kemudian melakukan kebijakan dan semacamnya itu tidak sibuk. Ini sebentar lagi mau salat Idul Fitri teman-teman ya. Sudah mulai azan subuh, sudah terdengar di masjid luar, di masjid dekat sini belum azan ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, cuma karena memang mendekati waktu azan. Ini setelah bunyi azan saya tutup ya. Tapi intinya begitu teman-teman ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu menganggap mungkin hal-hal yang beliau lakukan, bahkan sampai turun ke kali itu mungkin itu bukan sibuk. Yaitu memang senang Kang Deddy begitu mungkin ya. Bagaimana?
Silakan teman-teman memberikan pandangan terhadap hal-hal demikian ini bagaimana menurut teman-teman ya. Boleh teman-teman memberikan opini, memberikan pandangan, memberikan wacana. Mungkin bagi KDM seperti turun ke got ya, atau ke sungai atau ke kali itu mengutin sampah itu tidak dianggap sibuk, mungkin begitu. Itu kan kita bisa interpretasikan bahwa di antara kedua gubernur itu ini tanpa membandingkan, sorry ya, perbedaan terhadap makna sibuk saja ya. Tapi kinerjanya sama, kita tidak bisa tentang Pramono Anung mengatakan begitu atau gubernur DKI mengatakan begitu, gubernur Jabar KDM mengatakan seperti itu, lalu kita bandingkan, lalu kita bisa nilai di situ. Tidak teman-teman ya, kita tidak bisa mendesak satu pihak dalam hal ini. Di antara keduanya itu ya, salah satunya atau keduanya kita tidak boleh mendesak ya, salah satunya atau keduanya itu. Begitu teman-teman. Cuma dari ungkapan itu ya mungkin banyak netizen yang merasa bahwa memang ungkapan ini kok beda, ungkapannya tuh keren, ungkapannya menarik, ungkapannya mendidik, ungkapannya ini membuat rakyat semangat gitu. Dan sempat juga dikatakan KDM kan beliau ini bertujuan memang untuk mendidik pejabat-pejabat begitu dalam sebuah pidato di hadapan masyarakat. Kalau tidak salah itu di Bumi Pakuan atau di Rumah Pakuan ya, yang begitu ya. Beliau bercerita tentang mulai dari hal makan dan macam-macam lah. Jadi memang kecintaan Kang Deddy dengan orang kecil ya selama ini dari frame-frame video yang dapat kita lihat, cara beliau berbicara dengan masyarakat kecil ini mungkin mengambil perhatian masyarakat. Dan kita tidak boleh dengan melihat Kang Deddy dekat dengan masyarakat lalu melihat pejabat lainnya itu tidak, atau melihat DKI Jakarta ya gubernur yang tidak dekat dengan masyarakat, tidak bisa teman-teman ya. Karena kita melihat langsung kan ya. Kalau berasumsi, kalau mengandai-andai ya silakan, cuma kalau menghakimi gitu jangan ya. Ya semua bisa berandai-andai bisa gitu.